Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih al-ayat. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bahasan yang kelima, bagian kelima daripada Babul Udhiyah, menerangkan tentang waktu penyembelihan hewan kurban. Sabda ulama, waktu dzibhi min sholatil id ila akhiri ayami tasrik ba'dal ghurub. Di antaranya start daripada mulainya penyembelihan hewan kurban itu pada tanggal 10 bulan haji dan setelah pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha. Juga berakhir tanggal 13 bulan haji ya, ketika matahari terbenam. Di waktu daripada penyembelihan hewan kurban tersebut 4 hari. Tanggal 10 bulan haji diawali setelah sholat hari raya Idul Adha sampai tanggal 13 bulan haji setelah matahari terbenam. Ini kenapa? Ada dalam hikayat asbab nuzul daripada surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan mendahului Allah dan kamu jangan mendahului Rasulullah. Ini asbab nuzulnya. Pernah ada laporan dari sahabat Nabi, ada orang yang menyembelih hewan kurban itu ternyata setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh pada tanggal 10 bulan haji. Belum melaksanakan sholat sunat. Ketika para sahabat pulang daripada sholat sunat Idul Adha, maka di rumahnya sudah tersedia ada misalkan dibagi-bagikan hewan kurban. Maka dilaporkanlah kepada baginda Rasul. Siapa ini yang berkorban? Si Anu. Panggil orangnya. Akhirnya orang tersebut dipanggil oleh Rasulullah. Kamu kapan menyembelih hewan kurban? Tadi katanya setelah sholat subuh. Oh, berarti ini bukan sedekah kurban. Karena apa? Waktunya belum masuk. Karena waktu masuk penyembelihan hewan kurban setelah keluar sholat hari raya Idul Adha. Nah, itulah salah satunya. Maka hati-hati. Jadi 4 hari, misalkan tanggal 10-nya adalah hari lebarannya, sedangkan yang disebut dengan hari tasrik adalah tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Itu pun 3 hari masih boleh untuk dipakai kurban. Hukumnya bagaimana misalkan? Ya, kalau kita misalkan menyembelih hewan itu malam-malam, itu makruh hukumnya. Kenapa? Siapa tahu akan terjadi kesalahan, misalkan ada kecelakaan, lebih baik siang. Ya, malam itu adalah hukumnya makruh. Sehingga, Masya Allah, lain lagi dengan waktu takbirnya. Kalau waktu takbirnya itu adalah 5 hari. Tanggal 9 bulan haji, setelah sholat subuh, kita sudah disunatkan untuk bertakbir. Kalau penyembelihan hewan kurbannya, yaitu diawali tanggal 10 setelah keluar daripada sholat hari raya Idul Adha. Nah, lalu selanjutnya, ketika orang tersebut akan menyembelih hewan kurban, maka di sana, kalau kita mampu menyembelih hewan dengan sendiri, ya potong dengan sendiri. Kalau kita misalkan tidak mampu karena keadaan kita perempuan, tapi mau kurban, misalkan mau memotong tapi tidak bisa. Banyak juga kan, laki-laki juga tidak bisa memotong hewan kurban. Suruh kepada ahlinya. Pak Ustadz, saya ini mau berkorban, tolong minta karena Allah, tolong misalkan sembelih kurban untuk saya. Maka ini buruhannya untuk Pak Ustadz, kepalanya dan kulitnya. Itu tidak sah. Kalau memberikan misalkan kepala kambing dan kulit kambing
diniatkan untuk mengasih buru kepada orang yang menyembelihnya. Itu tidak sah. Kenapa? Nanti di hari kiamat kalau diniati ngasih kambing dan ngasih kepalanya dan ngasih kulitnya, diniatkan untuk mengasih buru, berarti di hari kiamat gak ada kepalanya, gak ada kulitnya. Lebih baik yakini misalkan, Pak Ustadz, ini saya tolong pada hari raya Idul Adha nanti saya mau berkurban. Udah nadar tuh. Kenapa? Udah ada laporan sama Kiai. Karena udah ngomong, saya udah nadar nih mau berkorban, silahkan Pak Ustadz mau dipotong di rumah Pak Ustadz boleh, di rumah saya pun boleh. Nah ini misalkan untuk sekedar untuk misalkan beli rokoknya, beli ininya, ini silahkan. Nah itu jangan sampai anggota tubuh binatang yang akan kita korbankan diniati untuk mengasih buruh, itu jangan sama sekali, itu tidak boleh. Wala ujrotan lil jajar, jangan dijadikan daging tersebut sebagai buruhan kepada orang yang menyembelih. Itu juga diantaranya ya, persyaratan, ada sunat-sunat yang dilaksanakan pada waktu penyembelihan. Satu, membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim? Karena Bismillahirrahmanirrahim kan ini istilahnya kasih sayang. Kalau untuk menyembelih kan kita seakan-akan tidak ada kasih sayang, langsung disembelih aja. Maka bacaannya Bismillahnya adalah Bismillahi Allahu Akbar ya, karena kita akan membunuh, akan memotong. Seperti dalam surat Taubat tidak diawali dengan Bismillah. Karena apa? Dalam surat Taubat tersebut ada ayat-ayat yang menerangkan tentang peperangan. Apabila dalam peperangan berarti tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim ya, tidak ada kasih sayang. Yang namanya musuh menyerang wajib kita bunuh, begitu ya. Selanjutnya yang kedua, sunat bagi orang yang akan menyembelih hewan kurban disunatkan untuk membaca sholawat. Bismillah dulu, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, lalu dihadapkan ke kiblat. Jadi si kambing tersebut dihadapkan ke kiblat ya, setelah berkadang kiblat langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu hukumnya sunat. Lalu membaca qabul, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min anu bin anu. Dengan kalau dengan bahasa Indonesia, ya Allah, ini kambing nikmat darimu dan aku kembalikan kepadamu, dan semoga engkau menerima korban daripada anu bin anu. Nah itu ketika kita mau menyembelih hewan kurban. Maka dalam hal ini kita istilahnya hati-hati dalam menyembelih hewan kurban. Kenapa? Kalau kita tidak bisa, doanya lebih baik doa kabulnya diberikan, diserahkan kepada orang yang ahlinya. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bermanfaat dan kami aturkan banyak terima kasih sebesar-besarnya jazakumullahu khairan katsira kepada Ikhwanul Muslimin yang telah mendukung acara ini. Terima kasih. Mudah-mudahan dukungan bapak-bapak, ibu-ibu, handayatulan dan adik-adik suku sekalian kami haturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.